Keputusan Ruben Onsu untuk memeluk agama Islam ternyata berbuntut panjang. Rupanya banyak netizen yang berbakti yang berkomentar miring. Bukan hanya terhadap dirinya, komentar miring tentang Ruben Onsu juga berimbas pada sang adik Jordi Onsu. Dalam siaran langsung yang dilakukan Jordi untuk berjualan, dia kerap menerima komentar pedas dari netizen yang budiman yang menyebut Ruben Onsu sebagai Yudas. Meski awalnya hanya ditujukan kepada sang kakak, komentar-komentar tersebut membanjiri kolom live Jordi Onsu. Lama-lama Jordi terlihat jengah dan akhirnya memberikan tanggapan yang cukup menohok, tapi disampaikan dengan gaya sarkastik yang khas. Tuh, itu dia bisa. Kata saya mah ibu beli aja. Daripada nanti anaknya main-main sama agama. Ayo, aman bahannya, BP Apri. Tanggapan ini menjadi bentuk perlawanan Jordi Onsu terhadap narasi negatif yang dilemparkan ke keluarganya, khususnya sang kakak. Dia mencoba menghadapi serangan itu dengan candaan, tapi tersirat pula kekesalan dan rasa tidak terima atas tuduhan yang dinilai berlebihan. Julukan Yudas yang diberikan kepada Ruben Onsu mencerminkan kekecewaan atau kemarahan sebagian netizen yang budiman atas keputusannya untuk berpindah keyakinan. Ruben Onsu sebenarnya telah memberi kode-kode bahwa dirinya adalah seorang mu'alaf sejak beberapa bulan terakhir. Namun Ruben memilih bungkam hingga akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa dirinya telah memeluk agama Islam tepat di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pengumuman ini disampaikan melalui akun media sosial pribadinya. Alasan Ruben baru mengumumkan dirinya telah mu'alaf karena fokus beribadah. Ruben menegaskan bahwa keputusan spiritual ini tidak berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Sarwenda dan bahwa dia tidak menerima tekanan dari siapapun. Meski penjelasan telah disampaikan dengan jelas, tetap saja ada sebagian publik yang menyamakan keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap agama sebelumnya. Oleh karena itu, muncullah sebutan Yudas yang disematkan pada Ruben Onsu karena dianggap telah mengkhianati Yesus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ruben Onsu dipenuhi sama Yudas Iskariot, Yudas. Bahkan karyawannya yang bantu untuk jualan pun dikatain Dora Iskariot. Guys, seseorang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Yesus itu udah urusan mereka. Biarin aja mereka. Kita nggak punya hak, kita nggak punya kewenangan, bahkan kita nggak ada kewajiban untuk menghakimi mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan yang hakim. Tugas kita hanya doai mereka dan kasihi mereka. That's it. Udah. Jangan biarkan hal seperti ini tuh membuat dosa di hati kamu. Udah, kita doakan aja mereka yang terbaik. Emang kalian yang mau hujat yakin kalian bakal masuk surga? Sumpah ya, tadinya gue gak mau ngebahas ini karena ini menurut gue terlalu sensitif. Cuman pas gue lihat live-nya Ruben Onsu, gila sih. Banyak yang komen, banyak yang hujat dia karena dia menjadi mualaf. Yang gue tahu ya dari yang gue suka tonton gitu, tokoh-tokoh agamanya aja menyuarakan toleransi. Mereka tuh sangat mementingkan toleransi. Jadi toleransi itu sangat penting banget untuk terciptanya kedamaian di negara ini, bahkan di dunia ini. Karena kalau salah satu agama nyenggol agama yang lainnya, itu yang akan berdampak bukan hanya dua agama yang berselisih ini, tapi semuanya. Mau orang Kristen masuk Islam, orang Islam masuk Kristen, bukannya agama itu sesuatu hal yang gak bisa dipaksain ya. Intinya kan semua agama mengajarkan kebaikan, ya udah gak sih? Emang kalian yang mau hujat yakin kalian bakal masuk surga? Di sini saya bukan untuk menghujat, menghakimi, bahkan merendahkan orang-orang yang berpindah haluan, berpindah agama. Di sini saya hanya sekedar menyampaikan bagaimana pengkhianatan Yudas kepada Tuhan Yesus, dan setelah pengkhianatannya, apa yang dilakukannya. Perlu kalian sadari, Yudas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, dan pembahasan tentang Yudas adalah pembahasan tentang iman Kristen. Yang bukan Kristen, mohon maaf, di skip aja. Kita memang bukan saudara-saudara, kita hanya sekedar saudara dalam keimanan, dalam keagamaan, dalam kepercayaan. Dan di sini saya hanya sekedar mengingatkan. Tapi kalau merasa tersinggung dengan apa yang saya ucapkan di momen Lebaran ini, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Silahkan berseberangan, asal jangan saling merendahkan. Nggak apa-apa banyak perbedaan, tapi tujuannya tetap kedamaian. Kepada konten kreator, selebritis, orang-orang terkenal yang ada di bangsa ini yang berpindah haluan, berpindah agama, semoga amanah. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi teladan dan contoh. Salam. Ruben Onsu mualaf,
Udah mulai sepi kah? Stop ya berpikiran seperti itu. Tiap artis yang mualaf dikira sepi job, sepi panggungan, karirnya meredup. Ayolah, apapun keputusan mereka, hargai. Entah apapun niat mereka yang mualaf, itu urusan mereka. Tugas kita cukup menghargai, support, terus doain supaya mereka istiqomah. Selain itu udah, isi hati itu urusannya sama Allah. Kita nggak ada pantas-pantasnya ngeraba isi hati orang. Bisa ya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Lagi ngetren jangan jual Yesus karena harta atau karena apapun guys. Aku Kristen dan aku tidak memihak siapapun ya. Kamu mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, whatever ya. Cuman yang terpenting yang aku mau bilang cuman satu ya, agama ya. Semuanya itu cuman di KTP guys ya. Tulisan agamamu apa, mau Kristen, Hindu, Buddha, Islam, ya Katolik, itu cuma di KTP ya. Yang terpenting cuma satu ya, iman ya. Kamu pertebal iman, kita pertebal iman guys ya sama Tuhan ya. Tuhan kamu, Tuhanku ya kan. Percuma kamu keluar aku Islam ya kan, aku Kristen, aku Buddha ya kan, agamaku. Tapi kalau kita nggak punya iman, iman aja nggak ada. Kamu tahu untuk menumbuhkan iman itu susah ya. Apalagi ini kan aku jujur ya, imanku masih entok, masih sepentil, kalau nggak pentil tapi yang masih kecil gitu loh. Itu mau buat gede ya, itu susah guys. Tapi kalau kamu cuma bilang aku agamanya Kristen, aku agamanya Islam, Katolik, ini gampang ya. Agama tuh nggak akan dibawa ke atas guys, yakin. Yang dibawa tuh imannya kita. Itu buat kalian semuanya sih. Soalnya di sini hura-huru ya, jadinya malah nanti takutnya kisruh. Ngerasa nggak sih kayaknya hari ini gue ngeliat PT-PT-nya Ruben Onsu mualaf gitu. Sebenarnya sih aku nggak terlalu maksudnya dibilang sedih, dibilang kecewa, nggak begitu kecewa sih sama keputusannya si Ruben Onsu. Cuman kayak gue lebih bertanya nih sama Sarwenda gitu, kayaknya statusnya udah banyak yang kayak kayak yang galau, kayak ngerasa sedih gitu loh. Iya, kayak ngerasa gitu aja, ngerti? Karena beberapa hari ini kayaknya aku maksudnya belakangan ini kayak beda sih. Aku sering ngelihat statusnya Bunda Sarwenda, tapi memang status sebelumnya dengan kayak munculnya yang lagu dia Sandiwara kayaknya sedih banget ya. Dulu aku sangat ngefans banget sama Bunda Sarwenda, yang dia selalu menampilkan kesederhanaan. Begitu juga dengan Ruben Onsu. Tapi sekarang kayaknya sih Ruben Onsu itu yang dulunya ditampilkan dia itu seorang family man banget gitu, sekarang kayaknya agak turun ya gitu. Maksudnya udah kayak beda banget gitu loh. Dan satu lagi gitu, gak ngerti juga sih sebenarnya dulu pas kalau Ruben Onsu gak terlalu pertanyaan yang besar buat aku untuk dia mualaf sih sebenarnya ya, karena dari dulu dia sering kayak ngadain ucapan syukuran ya, namanya syukuran di rumah mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan aku sih, kenapa mereka harus bercerai gitu, padahal dulu role model saya itu adalah seorang Ruben Onsu gitu. Ruben Onsu yang istilahnya dia family man, dia sangat sayang keluarga, tapi dia bisa seperti itu, dia bisa bercerai gitu. Amat sangat disayangkan sih gitu, apalagi dulunya dia seorang Kristen gitu. Cuman kenapa menjadi seperti sekarang gitu, bahkan udah bercerai pun dan agamanya juga berpindah gitu. Kalau agama sebetulnya aku nggak terlalu masalahkan ya, itu pribadi masing-masing. Maksud saya, tapi karena dia juga udah bercerai, terus dia juga pindah agama, terus kesannya aku lihat di medsos itu dia juga berbeda responnya sama anak-anaknya gitu loh. Apa yang membuat Ruben seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan aku. Hal apa yang membuat dia sekecewa itu sama hidupnya dia? Mungkin sekecewa, aku nggak tahu ya dia kecewa, tapi kayaknya sih ada rasa kayaknya titik terendah seseorang yang bisa merubah haluan. Artinya sesuatu yang dia percaya sebelumnya dia tidak lanjutkan lagi gitu. Dia memutuskan sesuatu hal yang besar dalam hidupnya dia gitu. Otomatis kan itu juga berpengaruh sama kehidupannya dia, cara hidupnya ke depannya, cara pandangnya dia ke depannya gitu. Tapi aku sangat
fans sama Sarwenda. Apapun tuduhan-tuduhan dia tidak pernah berbicara kasar. Dia hanya memposting sesuatu yang galau-galau gitu. Tapi buat gue sih, gue tetap support Bunda apapun yang terjadi ya. Itu dia masih tetap pada percayaannya. Dia juga tidak berbicara kasar. Dia juga tidak memberikan statements yang negatif. Cuman ya kasihan banget ya. Dia harus melihat mantan suaminya juga berpindah agama gitu. Dan kayaknya Bunda juga merasa galau. Tapi aku percaya sih ini kayaknya cuman hanya for a while, hanya beberapa waktu aja. Pasti ini juga akan berubah.